Rumah mungil tipe 3, ruang berdiri di pojok gang sempit. Halamannya kecil, hanya cukup untuk motor dan 2 pot bunga. Di sanalah Rama tinggal bersama Mila, istrinya, dan ibu mertua mereka, Bu Retno. Rumah itu sepi di pagi hari, hanya suara sendok dan piring yang saling bersentuhan. Rama, 28 tahun, bekerja sebagai desainer interior freelance. Sementara Mila, istrinya, bekerja di pabrik tekstil dan berangkat pagi-pagi sekali. Di rumah hanya ada Rama dan Bu Retno, wanita separuh baya yang dulunya bekerja kantoran. Setiap pagi Rama sarapan sendiri. Tak ada obrolan hangat atau pelukan istri seperti yang ia bayangkan saat menikah dulu. Yang ada justru suara Bu Retno tajam dan mengomentari apapun yang dilihatnya. "Masih aja santai jam segini," ucap Bu Retno sambil menyodorkan teh hangat. Rama sudah terbiasa hanya menjawab, "Saya kerja dari rumah, Bu." Tapi Bu Retno tak pernah kehabisan bahan bicara. Kali ini tentang cucu. Lagi-lagi 2 tahun nikah belum juga isi Mas Rama. Jangan-jangan ya, kurang manjur. Rama menghela napas. "Bu, saya juga pengen kok, tapi nggak bisa dipaksa." Rama mulai membalikkan keadaan, tak melawan dengan amarah, tapi dengan kelakar. "Jangan-jangan ibu yang kangen punya bayi lagi makanya pengen gendong cucu." Bu Retno melotot, tapi pipinya memerah. "Ngawur kamu." Namun Rama melihat ada kilatan malu, mungkin juga geli. Ada celah kecil dalam benteng keras itu. Sejak saat itu, Rama tak lagi hanya menahan diri. Ia mulai menggoda Bu Retno, sengaja atau tidak, mencari respons dari balik tatapan tajamnya. Bu Retno sudah menjanda lebih dari 10 tahun. Suaminya meninggal karena stroke. Sejak itu ia mengurus Mila sendirian, menjadi wanita tangguh yang semua orang segani. Tapi di balik sosok galaknya, Rama mulai melihat tanda-tanda yang tak pernah ia perhatikan. Cara Bu Retno memperhatikan dirinya saat tak sadar, cara ia memutar tubuhnya pelan saat mengambil barang di dapur, bahkan caranya diam saat Rama memujinya, walau dengan nada bercanda. Hari itu, setelah Mila pergi dan Rama hanya berdua dengan Bu Retno di rumah, keduanya seperti diam-diam bersiap. Bu Retno dengan sikap cerewetnya, Rama dengan senyum sabarnya. Tapi di baliknya, mulai muncul percikan kecil, sebuah rasa penasaran, atau mungkin godaan. Rumah itu sunyi setelah hujan reda sore hari. Jalanan kompleks kecil basah dan sepi. Hanya ada suara tetesan air dari talang dan sisa embun di jendela. Mila belum pulang, katanya lembur, baru balik malam. Rama duduk di ruang tengah, laptop di pangkuan tapi tak benar-benar bekerja. Matanya melirik jam dinding, lalu ke arah dapur. Aroma minyak kayu putih samar tercium dari celah pintu. Bu Retno terlihat sedang memijat pundaknya sendiri, duduk di sofa kecil dapur, dengan daster warna hijau toska yang sudah mulai longgar di bahunya. "Kayaknya badannya lagi pegel ya?" tanya Rama pelan dari kursinya. "Lumayan, habis nyuci, dingin pula," jawab Bu Retno tanpa menoleh. Rama berdiri. "Sini, saya bantuin mijitin." Dapur sempit itu mendadak terasa hangat. Rama berdiri di belakang Bu Retno, tangannya mulai memijat pelan di atas bahu yang mulai menua. "Duh, pelan-pelan," gumam Bu Retno, setengah memejamkan mata. "Maaf Bu, tegang banget ototnya," bisik Rama, sedikit mendekat. Bu Retno diam, tapi dadanya naik turun, napasnya agak berat. Ia tidak menolak, hanya berkata lirih, "Jangan terlalu kuat, Mas." Hening, hanya suara kipas angin dari ruang tengah dan detak jendela jam. Suasana berubah, seperti ada yang melayang di antara keduanya, bukan kata-kata, tapi rasa. "Enak nggak, Bu?" tanya Rama pelan, sengaja memperpanjang pijatan. "Lumayan," jawab Bu Retno lirih. "Tapi jangan lama-lama nggak enak." "Loh, kenapa nggak enak?" "Ya, kamu itu kan menantuku," ucap Bu Retno sambil pelan-pelan berdiri. Tapi ia tak marah, justru matanya sedikit menunduk, tidak setajam biasanya. Senja mulai turun, langit oranye keabu-abuan menyapu kaca jendela dapur. Rama duduk kembali di ruang tengah, tapi matanya terus melirik ke arah dapur, tempat Bu Retno tadi berdiri. Beberapa menit kemudian Bu Retno keluar, membawa 2 gelas teh. "Ini buat kamu," katanya pelan, tanpa kontak mata. Rama menerimanya. "Makasih, Bu."
Lalu hening lagi, teh hangat, tapi suasananya lebih hangat. Tak ada omelan, sore itu tak ada teguran. Hanya 2 orang di rumah kecil yang mulai kehilangan batas. Sebelum masuk ke kamarnya, Bu Retno sempat menoleh sebentar. "Mila pulang jam berapa?" katanya. Katanya jam 9 pagi. Bu Retno mengangguk, lalu masuk ke kamarnya, tapi pintunya tak ditutup rapat. Hari itu langit mendung, gerimis tipis membasahi aspal. Rama pulang kerja lebih awal dari biasanya. Yang ngajak ketemuan membatalkan janji, jadi ia memutuskan pulang. Begitu membuka pagar kecil rumah, suasana terasa sepi. Tak ada suara TV, tak ada suara air. Tapi saat melewati lorong menuju kamarnya, ia mendengar sesuatu. Gumaman pelan, diselingi tawa lirih dan suara kecil yang membuat langkahnya terhenti. Dari balik pintu kamar Bu Retno yang sedikit terbuka, suara itu terdengar jelas. "Aku kangen banget. Aduh, jangan di sini, nanti anak mantuku pulang, gimana?" Mata Rama menyipit. Ia mendekat perlahan mengintip lewat celah pintu. Seketika napasnya tertahan. Di dalam kamar, Bu Retno tengah duduk di tepi tempat tidur, dasternya agak berantakan. Seorang pria bertubuh kurus, mungkin tukang servis atau pacarnya, memeluknya dari belakang, menciuminya perlahan. Wajah Bu Retno tampak setengah mabuk asmara. Tangannya menggenggam tangan si pria yang memeluknya dari belakang. "Jangan lama-lama, anakku bisa pulang," gumam Bu Retno nyaris berbisik. "Kamu kan bilang dia kerja," jawab si pria. Tepat saat itu, Rama sengaja menyenggol vas plastik kecil di meja lorong. Brak, pintu kamar terbuka setengah. Bu Retno menoleh panik, si pria langsung meloncat dari tempat tidur, buru-buru berbenah. "Mas Rama," ucap Bu Retno terbelalak. "Kamu ini udah pulang." Rama berdiri di ambang pintu, menyeringai pelan. "Kebetulan saya pulang cepat, Bu. Tadi dengar suara rame, saya kira maling." Si pria langsung pamit, terburu-buru, lewat samping Rama dengan muka tegang. Begitu pintu tertutup lagi, Bu Retno terduduk di ranjang. Wajahnya pucat, gugup. Rama berjalan pelan ke arah meja makan, membuka botol air sambil bersiul pendek. Beberapa detik kemudian Bu Retno keluar dari kamar, mukanya menunduk. "Mas Rama," katanya pelan. Rama tak menyahut, hanya menatapnya sebentar dengan senyum tipis. "Aku minta tolong," lanjut Bu Retno, suaranya nyaris bergetar. "Jangan bilang Mila ya, dia nggak tahu soal ini." Rama mendekat, berdiri persis di depan. Bu Retno memandangnya tanpa senyum. "Wah, baru tahu, ternyata ibu ini lebih berpengalaman dari saya ya," ucapnya setengah berbisik. Bu Retno menggigit bibir, malu campur panik. Rama mendekat, mencondongkan tubuh sedikit. "Tenang aja, saya bisa jaga rahasia. Tapi nanti gantian, ibu juga harus bisa jaga rahasia saya." Mata Bu Retno terbelalak. Siang itu, suasana rumah kembali sepi. Mila masih di kantor, belum ada kabar kapan pulang. Rama pura-pura sibuk membersihkan meja dapur. Bu Retno memasak, tapi raut wajahnya gelisah. Beberapa kali ia melirik ke arah Rama, tapi buru-buru memalingkan wajah saat tertangkap basah. "Kemarin makasih ya," kata Bu Retno pelan, memecah keheningan. "Makasih untuk apa?" Rama sengaja pura-pura lupa sambil mengelap meja perlahan. "Ya udah ngerti maksud ibu, udah nggak cerita ke Mila." Rama tersenyum simpul. "Oh itu, ya saya kan cuma menantu pengertian Bu." Tangan Bu Retno yang sedang memotong wortel berhenti. Ia mendesah pelan tapi tak menanggapi. Saat Rama berjalan ke kulkas, ia sengaja melangkah sedikit lebih dekat dari seharusnya, membuat mereka nyaris bersentuhan. "Ibu masak tumis lagi?" bisik Rama pelan, suaranya sengaja didekatkan ke telinga Bu Retno. "Iya, kenapa?" "Enak sih, tapi kadang saya juga penasaran, ibu punya rasa lain nggak, selain pedas?" Bu Retno mematung, pisau di tangannya bergerak gugup. "Mas Rama, kamu jangan main-main." Rama menoleh, hanya tersenyum kecil dan berjalan pergi. Sore harinya, Rama duduk santai di teras depan, mengenakan kaos tipis dan celana pendek. Bu Retno